Oke, Pak Joko sudah puluhan tahun ya Pak Joko ada di dunia pendidikan ya Pak ya. Dan mungkin beberapa bisnis bisa diceritakan sedikit apa awalnya seorang Joko Wintoro berminat masuk ke dunia pendidikan. Satu hal, jadi Prasetya Mulia ini adalah pada saat saya masuk itu masih baru berdiri. Baru berdiri saya masuk sekolah di Prasetya Mulia. Jadi saya tertarik pada dunia pendidikan karena misi sekolah ini, yaitu ikut berkontribusi besar dalam pendidikan dunia bisnis. Yang pada saat itu hampir kata tidak ada di negara kita ini. Ya, jadi pada saat itu kita melihat ini sekolah yang punya pionir, punya perintis untuk memasuki pendidikan dunia bisnis. Dan cita-cita ini sangat besar sekali. Nah, itulah yang menarik saya untuk ikut terlibat atau masuk dalam dunia pendidikan ini. Dan sejalan begitu dengan misi Pak Joko. Waktu itu Pak ya, ada nggak sih mungkin tokoh atau mungkin panutan dari Pak Joko yang menginspirasi Pak Joko misalnya, sehingga akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan? Satu hal yang menjadi inspirasi kita ya para pendiri yayasan. Yayasan inspiratornya ya? Inspirator para pendiri yayasan ini bahwa dia punya idealisme yang besar. Baik pada bidang itu terdiri dari dua bagian. Satulah para pelaku bisnis, dua para intelektual bisnis. Nah, itu paduan dari dua kelompok besar tadi itulah sebetulnya yang menginspirasi saya ikut terlibat dalam bagian perjuangan mereka dalam pendidikan dunia bisnis Indonesia. Sebelum jadi ketua, Bapak kan juga dosen pengajar ya. Ini apa bedanya sebenarnya untuk apa yang Bapak rasakan waktu Bapak jadi dosen dan sekarang menjadi ketua? Nah, ini masih mau kembali ke kelas mungkin suatu hari nanti? Oh, ini setiap hari saya masih punya kelas. Oh, masih punya kelas? Oke. Justru dunia saya ini adalah dunia pendidik. Nah, jabatan itu amanah lain. Jadi kita waktu itu saya ingin menjadi pendidik dunia pendidikan bisnis ini dengan satu tujuan. Sederhana sekali. Saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Ini bukan panggilan bagi saya waktu itu. Dunia bisnis adalah kita dari pengajar itu menyampaikan kebenaran. Tapi kebenaran yang tidak permanen. Seperti 1+1 sama 2 kan terulang-ulang seperti itu. Kok ini enggak? Di dalam dunia bisnis kebenarannya itu berubah. Bisnis pada zaman 20 tahun yang lalu tidak sama dengan bisnis sekarang. Pastinya. Jadi kebenaran yang dulu menjadi tidak layak lagi untuk sekarang kan itu. Dan demikian kita dinamis itu. Nah, dinamika kebenaran itulah yang sesuai dengan jalan saya. Dan pasti 20 tahun ke depan berbeda. Nah, akan berbeda itu seperti itu gitu. Jadi kita tidak statis. Nah, jadi kebenaran yang selalu berubah sesuai dengan zamannya. Menyampaikan kebenaran pada itu kuncinya bagi saya, itulah menciptakan kebenaran. Makanya kalau di dunia pendidikan ada surveinya, dosen itu 10% bohong gitu, 10%. Tantangannya sama kembali, ada tantangan kita di dunia pendidikan di masa itu melihat peran dunia pendidikan di masa depan seperti apa. Kalau dimatakan yang masih sama aja, dia tidak berubah. Tantangan masa depan itu adalah semakin berubah, semakin besar, ya kan? Dan kita tidak mau merespon itu, ya nggak berubah. Kalau kita ingin melakukan perubahan besar, yaitu kita berani menghadapi tantangan masa depan itu sebagai kesempatan kita membesarkan sekolah kita. Jadi kesempatan sekolah kita membesarkan sekolah kita sekaligus membesarkan daripada dunia bisnis kita. Ini gimana perkembangan ilmu bisnis sendiri? Apa saja hal-hal baru dari dunia bisnis terutama di era sekarang yang bisa diterapkan di Indonesia? Banyak hal yang berubah dari dunia bisnis kita itu. Satu adalah beberapa hal teori bisnis masa lalu tidak cocok untuk kondisi sekarang. Itu sebuah fakta. Itu menarik ya, jadi kebenaran relatif. Contohnya misalnya beberapa hal dulu kita katakan bahwa kualitasnya tinggi, harganya semahal. High quality, price premium. Ya, itu sekarang tidak banyak berlaku untuk beberapa industri.
sekarang yang berlaku adalah more quality, less price. Betul. Ya kan? Di mana seperti itu? Nah, sekarang sudah berubah, artinya kebenaran itu menjadi berubah. Dan itu yang banyak berubah seperti itu justru Asia. Asia ya? Nah, teori awalnya mereka di dunia barat seperti itu. Di Asia, dia sebagai suatu lead mover, ya kan? Dia justru menantang mereka dengan more quality, less price. Dan mengapa bisa less price? Karena keunggulan Asia juga. Bahwa Asia punya tenaga kerja yang murah saat itu, ya kan? Nah, kemudian juga punya skill yang banyak saat itu, ya kan? Sehingga untuk mendapatkan less price lebih mudah. Kalau negara maju, dia tidak mungkin lagi, karena sudah wages-nya sudah tinggi sekali. Jadi walaupun dilawan pakai robot saja, pasti akan lebih murah Asia dibandingkan mereka. Maka beberapa perusahaan, contohnya misalnya, mereka lebih baik pergi ke Asia memproduksi daripada diproduksi di negara maju. Kenapa? Karena ongkos kita produksi akan lebih murah walaupun mereka pakai robot. Nah, ya kan? Ya, sehingga banyak beberapa negara mereka yang maju mereka mengeksploitasi buat berumur kita. Tapi itu faktanya. Tapi justru itu kita punya keuntungan, yaitu apa? Kita bisa membuat sebuah produk dengan more quality, less price. Itu keunggulan kita. Dagangan kita itu. Nah, seperti itu. Dan itu Asia akan seperti itu terus kan. Dan Asia kemudian dengan bergerak seperti itu malah merubah beberapa teori bisnis mereka. Contohnya sekarang misalnya dengan produktivitas yang meningkat, ya kan, dengan adanya kemampuan produksi yang murah, dia bisa membuat namanya less material, more value. Less material sekarang ya. More value. More value. Nah, jadi gitu kan. Jadi kita coba, ya kan, dengan adanya material lebih sedikit, tapi bisa lebih bernilai. Ya, miniaturisasi jadi bisa berjalan. Dan buat bisnis itu less is good ya, asal jangan profit yang less. Itu kan, less mas more value, more profit kan Yes. itu. Pak Joko, sebelum kita break, ini satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada kapten-kapten saya. Menurut Pak Joko, bisnis dalam 3 kata apa saja? Satu hal, pertumbuhan. Tidak boleh 3 kata, Pak ya? Harus Satu satu aja. kata. Pertumbuhan. Tidak tumbuh tidak maju. Ada alasan yang No excuse for not growing. 3 kata. No excuse for not growing.